Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillahi tawakkaltu amantu billah. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam wa hormat salawat teriring salam kita sanjungkan ke baginda Rasulullah, Kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam perdamaian, salam persatuan dan salam kesatuan untuk seluruh umat manusia di bumi Indonesia yang sangat indah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang saya hormati seluruh hamba Allah, umat Rasulullah, seluruh umat manusia yang ada di bumi Indonesia. Wajib kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan bisa kita nikmati sampai akhir hayat nanti dan akan menjadikan kenikmatan dunia rawuh akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, baik itu para pejabat pusat maupun wilayah dan seluruh hamba Allah umat Rasulullah. Mari kita menyikapi semua kejadian yang sedang terjadi di bumi Indonesia ini. Negara yang punya ciri khas negara kesatuan Republik Indonesia, yang dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang diatur oleh Undang-Undang 45. Itulah yang harus kita teladani, saudara-saudaraku. Dan saya pesan kepada semua para pejabat, baik pejabat pusat maupun pejabat daerah, jangan kau sia-siakan suara rakyat yang memberikan kursi kedudukan, kursi jabatan untuk kalian. Harus disikapi dengan jernih, karena jangan kau sepelekan rakyat ini. Jangan kau sepelekan. Mungkin kami ini sebagai rakyat bagikan sapu lidi. Kalau cuma satu orang, kami akan gampang dipatah-patahkan. Tapi kalau sudah bersatunya rakyat dengan masyarakat bersatu, dari golongan agama apapun bersatu, akibatnya seperti ini, saudara-saudara. Jangankan sampah di jalan, bangunan-bangunan bisa rusak oleh satu dengan persatuan dan kesatuan rakyat di seluruh Republik Indonesia. Dan di sini siapa yang salah? Karena semua kesalahan itu tidak akan ada yang mengaku. Semuanya akan mengaku benar. Namun aku-akuan itulah yang akan menghancurkan negeri kita, yang dititipkan oleh sang proklamator untuk dirawat dan dibangun dengan penuh keindahan agar semoga rakyatnya makmur ke mahrifah Allah Jinawi. Namun keadaan terus terbalik sampai saat ini yang sekarang terjadi, karena arogannya dari para pejabat-pejabat tertentu. Yang jelas itu bukan bidangnya menjadi pejabat, duduk di kursi, akhirnya tidak bisa bekerja, hanya bisa menjadi pembajak harta rakyat. Disinilah yang harus ditekankan akidah dalam kehidupan, wahai para pejabat. Jadi di sini kami tidak menyalahkan, karena kalau kami menyalahkan berarti kami benar.
Dan kami di sini sama sekali tidak membenarkan, karena memang itu harus disalahkan. Namun di sini siapa yang salah, siapa yang benar? Coba tekankan diri kepada akidah agama apapun, karena tidak ada satupun agama di Indonesia yang memerintahkan untuk berbuat tidak baik. Saya yakin itu. Bahkan dengan sumpahnya, dengan janjinya akan mengabdikan diri yang sepenuhnya, yang setulusnya dari hati, tapi praktek pekerjaannya ingkar janji dengan rakyat. Jadilah sebagai hamba, sebagai umat, sebagai pendiri yang berdaulat, jangan kau salah kaprahkan jabatan-jabatan yang ada, saudara-saudaraku. Karena yakin merdekanya Indonesia itu bersatu padunya rakyat dari semua golongan agama. Di situ semuanya ikut serta berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Bahkan sampai korban banjir darah, semuanya demi keutuhan bangsa Indonesia. Namun kenapa setelah berjalannya waktu yang begitu lama, bahkan sudah terhitung 80 tahun kemerdekaan Indonesia, tapi di sini ternyata masih rapuh persatuan dan kesatuan. Ini yang harus kita teladani, saudara-saudaraku. Dan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, tolong, saya mohon, saya tidak berpihak kemana-mana, karena kita satu suku, satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu Republik Indonesia. Walaupun kita sukunya berbeda-beda, budaya kita berbeda-beda, bahasa kita berbeda-beda, tapi kita berketuhanan kepada Pancasila, kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibina langsung oleh Bhinneka Tunggal Ika. Saya mohon kepada semua umat manusia di seluruh Indonesia, baik yang menjadi pejabat maupun rakyat, bersatulah membangun negeri kita. Karena yakin kejadian yang sekarang sedang terjadi itu adalah ditumpangi oleh provokator-provokator yang punya pikiran kotor, yang jelas itu benci kepada salah satu pemerintah, sehingga rakyat diadu domba, rakyat dikambing hitamkan demi untuk kemenangannya, demi untuk melampiaskan dendamnya. Mau sampai kapan negara ini bisa menjadi negara kesatuan Republik Indonesia kalau di dalam negaranya ini masih terus carut-marut seperti ini? Apa gunanya dengan terbentuknya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kalau kita tidak bisa berpikir luas? Makanya saya mohon kepada seluruh para pejabat dan seluruh manusia, umat manusia di seluruh Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu Garuda Indonesia, Garuda Pancasila, tolong dikaji. Jangan cuma hanya dibaca untuk lagu kebangsaan, dikaji isinya. Makanya kita harus betul-betul jeli, karena saat ini jelas bangsa kita sendiri, rakyat kita sendiri nanti yang akan merasakan rugi, merasakan dampaknya dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi, yang sedang terjadi. Hancurnya fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dengan biaya
Yang jelas itu biaya tidak sedikit. Hancur oleh bangsa kita sendiri. Memang negara kita ini merdekanya karena dijajah oleh pihak-pihak asing. Tapi saya mohon kepada semuanya, terapkan akidah yang kuat dalam hati, dalam jiwa, dalam diri, agar semoga kita tidak terkoyahkan. Karena yang lebih sulit ini seperti sekarang, bagikan duri dalam daging, musuh dalam selimut. Ini harus kita waspadai. Kalau rusaknya negara kita, fasilitas yang ada oleh bangsa-bangsa asing, mungkin kita bisa bersatu untuk menghalau, untuk melawan. Tapi seperti sekarang, dirusak oleh bangsa sendiri. Yang akan rugi siapa? Jelas kita-kita semua. Saya mohon kepada semuanya agar bisa mawas diri. Bertauhidlah yang benar. Yang bertauhidlah yang hakiki. Jangan cuma hanya bisa baca dan baca. Sementara pengertian tauhid aku belum paham. Akhirnya seperti ini. Rusak. Rusak dan rusak. Saya mohon kepada semuanya untuk bisa mengendalikan hawa emosi. Ya, untuk semua teman-teman yang lagi berjuang menyampaikan aspirasinya, saya dukung. Namun saya mohon dengan hati nurani, agar semoga aspirasi itu akan nyampe ke perwakilan-perwakilan kita. Karena indah dengan persatuan yang kami saksikan. Indah. Namun keindahan malah dicoreng dengan kehancuran. Korban terus bertambah. Kerusakan fasilitas yang sudah dibangun dengan biaya terus semakin merajalela. Jadi kalau kita sekarang mengutip siapa yang salah, siapa yang benar, sulit menurut saya. Sulit. Karena yang merasa benar akhirnya menghancurkan kebenaran. Yang merasa salah malah di situ mengaku benar. Cuman di sini yang harus kita kutip, ini yakin ada provokator yang menunggangi para saudara-saudara kita yang lagi menyampaikan aspirasi. Karena yakin rakyat kita itu punya nurani, bukan punya ambisi, tapi mudah terdorong oleh provokator. Inilah yang harus kita waspadai. Persatuan dan kesatuan ini harus perlu kita jaga. Tapi jangan disalahgunakan, saudara-saudaraku. Mohon, jadilah masyarakat dan rakyat yang bijak. Karena ini negeri kita, negara kita, darah daging kita. Yang begitu luas perjuangan para pahlawan. Sampai mengorbankan bermacam cara demi keindahan dan kemerdekaan untuk menunjukkan untuk anak putra-putrinya, untuk cucu-cucunya. Kita sekarang tinggal mengenyam, menikmatinya. Kenapa harus merusak lagi? Dan saya di sini sekali lagi tidak menyalahkan kepada siapapun. Ya. Cuman saya mengajak untuk bersatu. Bersatu menjaga kesatuan, menjaga kedamaian.
Dan saya mohon kepada semua para tokoh agama, khususnya para ulama, tolong munajatkan ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati agar bumi Indonesia ini bisa aman terkendali. Terlebih para dai-dai, saya mohon jangan sampai menambah emosi, jangan sampai menambah ucapan yang sekiranya itu akan menjadi bahan emosinya orang lain. Kita di sini sebagai tokoh di dalam agama, kita harus bisa merangkul, memberikan kesadaran dengan akidah-akidah yang ada. Jangan sampai kita saling tuding, menyalahkan satu golongan dan ke golongan yang lain. Jangan. Kita harus kembali kepada hakikat kita. Kita ini manusia yang tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Tolong munajatkan kepada Allah, berdoa yang tulus agar semoga semua yang sedang terjadi bisa secepatnya terkendali dan bisa menjadi kerukunan dalam bernegara dan berpancasila. Saya mohon saudara-saudaraku yang lagi berjuang menyampaikan aspirasinya, mohon jaga kesehatan. Aspirasi kalian ini sangat perlu untuk bangsa, tapi jangan mudah ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu. Dan saya berpesan kepada semua aparatur negara, baik itu negeri maupun sipil, baik Polri maupun TNI, tolong, yang kalian hadapi ini adalah rakyatmu, bukan musuhmu. Mohon kendalikan emosinya, karena kalian untuk menjaga negara, untuk menjaga rakyat, bukan untuk menyiksa negara, menghancurkan negara, dan untuk menyiksa rakyat. Saya yakin tidak ada tekad itu. Jadi saya mohon kepada semuanya untuk bisa menjaga kesatuan dan persatuan yang indah. Makanya sedikit mungkin terapkan agama dalam hati, jangan terapkan agama dalam pikiran. Jangan, saya mohon. Kalau semuanya sudah menggunakan hati, insya Allah hidup kita akan hati-hati. Tapi dengan menyikapi keadaan yang sekarang sedang terjadi, sangat ironis. Sangat ironis. Karena itu nanti dengan dana yang harus diserap untuk memulihkan bangunan-bangunan itu butuh biaya yang sangat besar. Dan itu pasti kembali kepada rakyat lagi. Lantas di sini siapa yang akan rugi? Kita harus mengkaji kepada kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Akhirnya dampak ekonomi begitu morat-marit. Ini sekarang kejadian lagi. Saya mohon kepada semuanya untuk menarik diri. Untuk menarik diri. Kalaupun mau terus melanjutkan aspirasi, tapi saya mohon jaga kesatuan, jaga kedamaian, jaga keindahan di bumi pertiwi Indonesia. Saya mohon. Karena sekarang kita berjuang. Tapi kalau sekarang perjuangan kita ini malah menghancurkan fasilitas yang ada, ini yang akan menjadi kerugian bangsa, kerugian negara, bukan kerugian pemerintah. Ini kenapa harus sampai seperti ini? Saya mohon kepada semuanya agar kita bisa berintrospeksi diri. Mohon semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, mohon bersatu berdoa agar semoga kericuhan yang sedang terjadi bisa cepat
direda, dan kucuran rahmatan lil alamin akan segera tiba kepada kita. Jangan menggunakan hawa nafsu, saudara-saudara. Mohon agar kita semuanya bisa mendewasai dengan kedewasaan kita, dengan pola pikir yang dewasa. Insya Allah negara kita akan menjadi makmur, menjadi rukun, sampai diteruskan oleh anak cucu kita dengan penuh keberkahan, keindahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.